Katanya percuma cicil KPR 20 tahun, setelah lunas kamu harus beli lagi tanahnya. Bisa aja terjadi, tapi yang penting adalah cara menghindarinya. Gimana caranya, Pak? Tips pertama, subscribe dulu channel ini. Loh kok gitu? Karena banyak materi serta tips dan trik soal KPR yang kamu wajib tahu biar nggak kejebak masalah KPR. Sebelumnya, saya mau refresh dulu pemahaman mengenai transaksi pembelian rumah dengan KPR. Dalam transaksi tersebut, ada 3 pihak yang terlibat, yaitu pembeli, penjual, atau developer, dan bank. Transaksi yang terjadi di antara ketiga pihak ini adalah pembeli melakukan pembelian rumah dari penjual, jadi hubungannya adalah transaksi jual-beli. Untuk dapat melunasi transaksi pembelian tersebut, pembeli mengambil pinjaman KPR dari bank. Jadi, hubungan pembeli dengan bank adalah urusan transaksi pinjaman KPR. Dan untuk menjamin pengembalian pinjaman KPR, pembeli menyerahkan rumah yang dibeli sebagai jaminan KPR kepada pihak bank. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah bank pasti mau menerima rumah sebagai jaminan KPR? Jawabannya, belum tentu. Karena ada kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi agar rumah bisa diterima sebagai jaminan KPR. Sedangkan dari sisi developer sebagai penjual rumah, ada beberapa kemungkinan skenario status tanah yang digarap oleh developer tersebut. Skenario yang pertama, status tanah sudah milik developer dan sertifikat masih induk. Kondisi ini relatif aman. Tinggal masalah komitmen developer dalam melakukan pemecahan sertifikat saja. Skenario yang kedua, status tanah sudah milik developer dan sertifikat sudah pecah per unit rumah. Ini kondisi yang aman karena sudah bisa langsung dilakukan transaksi AJB dan balik nama sertifikat. Skenario yang ketiga, status tanah masih milik pihak lain tapi dikerjasamakan dengan developer. Ini model kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan dengan developer. Berpotensi jadi masalah kalau terjadi cekcok antara developer dengan pemilik lahan. Tapi kalau developer sudah transparan dengan kondisi tersebut dari awal, jadi tidak ada nih yang ditutup-tutupi, mungkin developer tersebut tetap layak dipertimbangkan ya. Skenario yang keempat, status tanah milik pihak lain tapi sedang proses transaksi dengan developer. Untuk mengetahui hal ini, tanyakan bukti pengurusan transaksinya, seperti cover note dari notaris, dan tanyakan estimasi selesainya proses tersebut di BPN. Skenario yang kelima, tanah masih perlu proses pembebasan lahan. Ini yang paling kurang aman. Contohnya, kayak mega proyek di Cikarang yang masih mangkrak nggak jelas sampai sekarang. Jadi, kalau mau bertransaksi, baiknya pastikan dulu status kepemilikan lahan yang dikelola oleh developer dan lakukan pengecekan track record dari developer yang bersangkutan. Emangnya kita boleh nanya-nanya soal itu? Boleh banget. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa yang harus ditanyakan? Jangan takut bertanya ya,